Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, selaku dosen pengampu analisa laporan keuangan kelas L, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai cash flow analysis. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Zuyinat Lucana dengan akhiran NPM 126, kemudian ada Arum Indastiarini dengan akhiran NPM 187, kemudian ada Lovani Vilarudin dengan akhiran NPM 355, kemudian ada Sevina Aulia Putri dengan akhiran NPM 356, kemudian yang terakhir ada Devana Salabila dengan akhiran NPM 357. Materi pertama di sini ada laporan arus kas. Nah, tujuan dari laporan arus kas ini adalah memberikan informasi tentang arus kas masuk dan juga keluar dalam suatu periode. Nah, laporan ini memisahkan antara arus kas ke dalam kegiatan operasi, investasi, dan juga pembiayaan. Nah, di sini ada relevansi kas, di mana kas itu adalah aset yang paling mudah digunakan dan juga fleksibel. Ini adalah awal dan juga akhir dari siklus operasi perusahaan. Nah, perusahaan itu mengubah kas menjadi aset seperti persediaan untuk dapat menghasilkan piutang dari penjualan kredit. Nah, siklus ini itu selesai ketika kas itu kembali ke perusahaan. Nah, akuntansi akrual mengakui nih pendapatan saat diperoleh dan pengeluaran saat terjadi. Berbeda nih dari akuntansi basis kas. Nah, arus kas bersih itu adalah ukuran akhir dari profitabilitas karena kas yang membayar pinjaman, mengganti peralatan, memperluas fasilitas, dan juga membayar dividen. Kemudian menganalisis laporan arus kas dan keluar perusahaan itu penting nih untuk dapat menilai likuiditas ataupun kemampuan aset menjadi uang tunai, solvabilitas ataupun kemampuan membayar kewajiban saat jatuh tempo, dan juga fleksibilitas finansial ataupun kemampuan beradaptasi dengan peluang dan juga kesulitan. Nah, informasi tentang sumber dan juga penggunaan uang tunai atau kas ini bisa didapatkan dari neraca dan juga laporan laba rugi, tapi bukan arus kas atau SFC yang memberikan gambaran lengkap. Nah, laporan ini tuh penting untuk menjawab pertanyaan seperti berapa sih banyak uang tunai dari operasi, nah bagaimana uang tunai itu digunakan, bagaimana dividen dibayar saat rugi, dari mana uang tunai itu untuk bayar utangnya itu bagaimana, kemudian bagaimana investasi itu dapat dibiayai, kemudian ada mengapa uang tunai itu turun saat pendapatan naik. Nah, laporan arus kas ini yang membantu nih menganalisis transaksi dan juga kondisi keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya ini adalah pelaporan berdasarkan kegiatan, di mana laporan arus kas itu menunjukkan penerimaan dan juga pembayaran kas dari kegiatan operasi, pembiayaan, dan juga investasi perusahaan. Nah, yang pertama itu kegiatan operasional, di mana kegiatan operasional ini terkait dengan penghasilan perusahaan, termasuk arus kas dari memberikan kredit kepada pelanggan, berinvestasi dalam persediaan, dan juga mendapatkan kredit dari pemasok. Nah, hal ini tuh berhubungan dengan laporan laba rugi dan juga akun modal kerja seperti piutang dan juga hutang. Kemudian yang kedua ada kegiatan investasi, di mana kegiatan ini tuh melibatkan nih pembelian dan juga penjualan aset non tunai yang menghasilkan pendapatan serta peminjaman serta itu meminjamkan dananya. Kemudian yang ketiga ada kegiatan pembiayaan, di mana kegiatan ini tuh terkait dengan pengumpulan dan juga pengeluaran dana untuk mendukung usaha, termasuk itu meminjam dan juga membayar kembali dana serta kontribusi dari pemilik. Lalu selanjutnya itu adalah menyusun laporan arus kas. Nah, ada dua metode nih untuk melaporkan laporan arus kas dari operasi, yaitu metode tidak langsung dan juga metode langsung. Di mana metode tidak langsung ini mengubah laba bersih dengan menyesuaikan item non tunainya dan juga akrual untuk dapat mendapatkan arus kas perusahaan. Nah, metode ini itu umum nih digunakan dan juga membantu menjelaskan antara perbedaan antara laba bersih dan juga arus kas. Dan kalau metode langsung itu dia itu menyesuaikan setiap item pendapatan untuk akrual terkait dan juga memberikan cara yang lebih jelas untuk dapat melihat arus kas masuk dan juga keluar. Kedua metode ini tuh menghasilkan hasil akhir yang sama untuk arus kas dari kegiatan investasi dan juga pembiayaan, tetapi berbeda dengan dalam cara menghitung arus kas dari kegiatan operasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan preparation of statement of the cash flow atau persiapan dalam penyusunan laporan arus kas. Sebelumnya, kita perlu mengetahui akun-akun apa saja yang terlibat dalam penyusunan arus kas dari aktivitas operasional. Yang pertama yaitu ada net income atau laba bersih,
Lalu bisa ditambahkan dengan depreciation and amortization expense atau beban depresiasi atau beban amortisasi. Lalu bisa dikurangi jika adanya keuntungan pada penjualan aset atau ditambahkan jika ada kerugian pada penjualan aset. Lalu bisa dikurangi jika kas digunakan dalam melakukan pembayaran pada aset yang sekarang seperti membayar sewa atau membeli perlengkapan. Lalu pada gambar sebelah kanan itu dapat dilihat adanya balance sheet dari Gold Corporation pada tanggal 31 Desember untuk tahun yang pertama dan tahun kedua. Jika pada balance sheet tersebut kita dapat melakukan penyusunan seperti perhitungan net income atau laba bersih dan juga perhitungan dari arus kasnya sendiri. Pada perhitungan net income yaitu pertama itu ada akun sales atau penjualan, lalu dikurangi dengan cost of sales menghasilkan gross profit atau laba kotor, lalu dikurangi dengan beban operasional, lalu juga adanya beban depresiasi dan amortisasi, lalu yang berikutnya ditambahkan dengan keuntungan pada penjualan aset yang akan menghasilkan net income sebesar 84.000. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan penyusunan arus kas dari Gold Corporation. Yang pertama itu ada net income tadi sebesar 84.000. Lalu dapat ditambahkan jika adanya beban depresiasi atau amortisasi, lalu juga ada inventories atau persediaan, lalu juga ada beban prepaid yang sebelumnya dibayarkan, lalu juga ada beban akrual. Lalu juga bisa dikurangi dengan gain on sale of asset atau keuntungan pada penjualan aset, lalu juga dikurangi dengan account receivable atau piutang, dan juga dengan dikurangi accounts payable atau utang. Lalu itu akan menciptakan net cash flow dari operating activities yaitu sebesar 113.000. Lalu berikutnya akan karena adanya purchase of equipment maka perlu dilakukannya pengurangan yaitu terkait dengan arus kas investasi. Lalu adanya sale of equipment atau penjualan peralatan sebesar 7.000 itu termasuk pada arus kas investasi yang menghasilkan net cash flow from investing activities-nya sebesar 63.000, dari 70.000 dikurangi dengan 7.000. Lalu untuk perhitungan arus kas dari aktivitas operasional atau aktivitas keuangan maksudnya yaitu ada mortgage payable sebesar 150.000, lalu ada preference stock atau saham preference sebesar 175.000 dan adanya dividen 51.000 menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas keuangan sebesar 26.000, dari 175.000 dikurangi 150.000 dikurangi 51.000. Nah, pada tahun ini yaitu ternyata adanya kenaikan pada kas yaitu sebesar 24.000. Nah, lalu di awal tahun kasnya itu sebesar 51.000 maka menghasilkan ending cash atau kas akhir sebesar 75.000. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu manfaat pasca pensiun biaya, di mana kontribusi kas ini terhadap rencana pensiun dapat dicatat sebagai pengurangan kas dan peningkatan saldo investasi. Nah, kelebihan biaya manfaat bersih ini atas kontribusi tunai terhadap rencana yang telah didanai atau manfaat tunai yang telah dibayarkan langsung dari dana perusahaan. Nah, pada kasus ini rencana manfaat pasca pensiun itu tidak dapat didanai dan harus ditambahkan ke pendapatan bersih dalam menghitung laba bersih arus kas dari aktivitas operasi. Selanjutnya itu metode langsung. Nah, di mana metode langsung itu ada arus masuk dan keluar yang dapat dilaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas yang terkait dengan operasi pada dasarnya, yang dapat menyesuaikan setiap item laporan laba rugi dari basis akrual ke basis kas. Nah, mayoritas responden ini draft paparan akuntansi persyaratan saat ini sebelumnya untuk melaporkan arus kas, terutama kreditor yang lebih disukai. Untuk metode langsung, itu metode langsung yang dapat melaporkan jumlah total arus kas yang masuk dan keluar di perusahaan dari aktivitas operasi. Nah, hal ini itu dapat menawarkan sebagian besar analisis format yang lebih baik untuk mudah menilai jumlah arus kas masuk dan keluar yang menjadi kewenangan manajemen. Risiko bagi pemberi pinjaman ini biasanya lebih besar karena fluktuasi arus kas dari operasi sehubungan dengan fluktuasi laba bersih. Selanjutnya adalah implikasi analisis arus kas, di mana implikasi analisis arus kas ini ada dua, yaitu keterbatasan dalam pelaporan arus kas dan penafsiran arus kas
dan laba bersih. Untuk keterbatasan dalam laporan arus kas itu ada 3, yang dimana praktik itu tidak memerlukan pengungkapan terpisah mengenai arus kas yang berkaitan dengan pos luar biasa atau operasi yang telah dihentikan. 2, bunga dan dividen yang telah diterima dan bunga yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai kas operasi. Dan arus kas banyak pengguna menganggap bunga yang dapat dibayarkan sebagai arus kas pembiayaan dan bunga serta dividen yang telah diterima sebagai arus kas masuk dari aktivitas investasi. Yang terakhir yaitu pajak penghasilan yang dapat diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Klasifikasi ini dapat mendistorsi analisis dari 3 kegiatan individu jika ada manfaatnya atau biaya pajak itu telah disignifikan yang terkait kepada mereka. Nah, mereka dengan cara ini tidak proporsional. Yang kedua yaitu menafsirkan arus kas dan laba bersih. Nah, untuk menafsirkan arus kas dan laba bersih itu sendiri dapat dibilang kalau analisis itu terhadap Gold Corporation difokuskan pada 2 pelaporan keuangan utama yang ditunjukkan pada aktivitas operasi laporan arus kas dan laporan laba rugi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bagian topik khusus, yaitu bagian ini menyajikan beberapa keadaan khusus yang biasa muncul sehubungan dengan laporan arus kas dan diskusi surat perintah. Nah, yang pertama yaitu ada investasi metode ekuitas, yaitu investor mencatat persentase bunga atas laba perusahaan investasi sebagai pendapatan dan mencatat dividen yang diterima sebagai pengurangan saldo investasi. Yang kedua ada akuisisi perusahaan yang memiliki saham, yaitu ketika satu perusahaan membeli perusahaan lain dengan saham, aset dan kewajiban, konsolidasinya meningkat bersama dengan akun ekuitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya manfaat pasca pensiun, yaitu hak pekerja yang merupakan penghasilan yang diperoleh setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun. Yang keempat yaitu sekuritisasi piutang, yang bertujuan khusus sebagai metode untuk meningkatkan arus kas. Selanjutnya ada metode langsung. Metode langsung atau arus masuk keluar melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas yang terkait dengan operasi pada dasarnya menyesuaikan setiap item laporan laba rugi dari basis akrual ke basis kas. Selanjutnya yaitu konversi dari metode tidak langsung ke metode langsung, yaitu mencatat transaksi tunai secara terpisah dan kemudian menghasilkan laporan arus kas. Implikasi analisis arus kas. Di sini ada keterbatasan dalam pelaporan arus kas. Yang pertama yaitu praktik tidak memerlukan pengungkapan terpisah atas arus kas yang berkaitan dengan pos-pos biasa atau operasi yang dihentikan. Selanjutnya yaitu bunga dan dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi arus kas. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Dan selanjutnya yaitu penghapusan keuntungan atau kerugian sebelum pajak atas penjualan pabrik atau investasi dari aktivitas operasi mendistorsi analisis dari aktivitas operasi. Selanjutnya yaitu menafsirkan arus kas dan laba bersih. Jadi baik laporan laba rugi maupun laporan arus kas memiliki peran penting dalam analisis keuangan. Tidak ada satu laporan yang lebih baik dari yang lain. Keduanya saling melengkapi. Pemahaman yang baik tentang kedua laporan ini akan membantu investor, kreditur, dan manajemen dalam membuat keputusan yang baik. Selanjutnya yaitu kondisi perusahaan dan ekonomi. Nah, tentunya arus kas itu akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perusahaan dan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Nah, jadi laporan arus kas itu mengungkapkan implikasi dari aktivitas pendapatan untuk kas. Nah, ini itu mengungkapkan bagaimana aset yang diperoleh dan bagaimana aset tersebut dibiayai. Ini juga menggambarkan bagaimana laba bersih dan kas itu ternyata berbeda. Nah, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas dari operasi itu sangat penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Interpretasi perubahan dalam pos modal kerja operasional itu juga harus berdasarkan keadaan ekonomi yang sedang terjadi. Misalnya, peningkatan piutang itu dapat menyeratkan peningkatan permintaan konsumen terhadap produk atau dapat menandakan ketidakmampuan untuk menagih jumlah yang jatuh tempo tepat waktu. Demikian pula dengan peningkatan persediaan dan khususnya bahan baku yang dibutuhkan itu dapat menyeratkan antisipasi peningkatan produksi sebagai respon terhadap permintaan konsumen. Juga
dapat menyeratkan ketidakmampuan untuk mengantisipasi permintaan atau menjual produk secara akurat, terutama jika persediaan barang itu menjadi meningkat. Kemudian selain kondisi perusahaan tersebut, kondisi inflasi itu juga menambah beban dan tantangan keuangan perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu arus kas bebas. Jadi turunan analitis yang berguna dalam laporan arus kas yaitu perhitungan arus kas bebas. Nah, arus kas bebas ini terdiri apa saja sih komponennya? Jadi arus kas bebas itu terdiri dari beberapa komponen berikut, yaitu arus kas dari operasi yang meliputi belanja modal bersih yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi. Kemudian dikurangi dividen saham preferen dan saham biasa dengan asumsi kebijakan pembayaran. Maka dari situlah akan ditemukan jumlah arus kas bebas. Kemudian arus kas bebas positif itu mencerminkan bagaimana jumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis setelah tunjangan untuk persyaratan pembiayaan dan investasi guna mempertahankan kapasitas produksi pada tingkat saat ini. Nah, yang selanjutnya yaitu arus kas sebagai validator. Jadi ternyata arus kas itu punya fungsi sebagai validator. Sebelumnya dijelaskan dulu bahwa laporan arus kas itu banyak kegunaannya. Di antaranya laporan arus kas itu berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produksi yang diperoleh dan direncanakan. Kemudian laporan arus kas itu juga berguna untuk menilai kapasitas ekspansi perusahaan di masa mendatang, kebutuhan modalnya, dan sumber arus kas masuknya. Selain itu, laporan arus kas itu juga merupakan jembatan penting antara laporan laba rugi dan neraca. Nah, selain hal-hal tersebut, laporan arus kas itu juga memberi kita petunjuk penting tentang hal-hal berikut, yaitu yang pertama, kelayakan pembiayaan belanja modal. Kemudian yang kedua, sumber kas dalam pembiayaan ekspansi. Yang ketiga, ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Maksudnya itu kewajiban versus ekuitas. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan dividen masa depan. Yang kelima, kemampuan dalam memenuhi persyaratan pembayaran utang. Yang keenam, fleksibilitas finansial untuk kebutuhan dan peluang yang tak terduga. Yang ketujuh, praktik manajemen keuangan. Dan yang terakhir yaitu kualitas pendapatan. Nah, jadi disitulah kita dapat menilai bahwa arus kas ini dapat berfungsi sebagai validator. Laporan arus kas itu berguna untuk mengidentifikasi hasil operasi atau ekspektasi yang menyesatkan atau keliru. Baik, yang selanjutnya yaitu rasio arus kas khusus. Jadi rasio arus kas khusus ini ada dua. Yang pertama rasio kecakupan arus kas dan yang kedua yaitu rasio investasi kembali kas. Nah, kita bedah satu-satu. Jadi rasio kecakupan arus kas itu adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk menutupi pengeluaran modal, investasi dalam persediaan dan dividen tunainya. Nah, untuk rumusnya seperti apa? Jadi rumusnya itu jumlah kas operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah dari penggunaan modal, kemudian inventory tambahan atau persediaan tambahan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Nah, kemudian yang kedua yaitu rasio investasi kembali kas. Nah, rasio investasi kembali kas atau rasio investasi ulang kas itu merupakan ukuran persentase investasi dalam aset yang mewakili kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali di perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Nah, rumusnya itu adalah arus kas operasi dikurangi dividen, kemudian dibagi dengan gross plan atau aset brutonya, ditambah dengan investment atau investasi, kemudian aset lainnya, dan ditambah dengan modal kerja. Baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai akhir. Semoga apa yang dapat kami sampaikan itu dapat bermanfaat bagi penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.